Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya desan. Desan muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, desan tentu ini adalah sebuah kartu yang amat sangat positif ya. Secara visualisasinya sih seperti itu, teman-teman. Ya, kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang akan dipenuhi dengan berbagai pencapaian, dipenuhi dengan kesuksesan, keberhasilan, dan bahkan ini mengenai tentang impian-impian terbesar dari teman-teman Sagittarius yang akan ya terwujud, tercapai gitu sih. Mungkin adanya doa-doa juga yang akan terkabulkan ya teman-teman. Dan mungkin bisa jadi hampir di segala aspek di dalam kehidupan kamu semuanya nanti akan berjalan dengan stabil, ya akan berjalan dengan lancar. Entah itu mengenai tentang kehidupan pekerjaan ya, kemudian usaha bisnis, keuangan kamu, kehidupan asmara, dan bahkan kondisi kesehatan ya teman-teman. Oke, next. Pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands ataupun 5 tongkat. Nah, 5 tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Memang aku akui teman-teman, sebuah proses kehidupan yang amat sangat tidak mudah. Ya, yang dimana memang di dalam kehidupan kamu penuh dengan tantangan, penuh dengan orang-orang yang toksik. Sehingga dari orang-orang toksik ini juga yang sebenarnya banyak mengakibatkan dan banyak menimbulkan ya, adanya beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup serius teman-teman. Ya, karena mungkin mereka mencoba untuk menghalang-halangi kamu untuk sukses, untuk bahagia, untuk berhasil ya teman-teman. Belum lagi mungkin terkait dengan masalah personal diri kamu sendiri ketika menghadapi sebuah tantangan ya mungkin cukup relatif ya, mungkin ada yang tetap berusaha untuk terus berjuang dan ada yang mungkin berputus asa ya teman-teman. Tetapi yang namanya ujian adalah hal-hal yang memang wajib untuk dihadapi dan dilewati. Karena di balik sebuah ujian yang diberikan oleh Tuhan, ya teman-teman kepada kamu, ya pastinya ada hal-hal yang sedang dia persiapkan itu saja sih. Ya ibarat kamu seperti mengarungi sebuah lautan teman-teman, ya ketika kamu sudah cukup lelah mengarungi lautan dan kamu akan sampai ke daratan ya mungkin di daratan tersebut disitulah berjuta kebahagiaan ya dan bahkan mungkin bermiliar kebahagiaan akan kamu dapatkan gitu ya. Jadi seperti itu sih, hampir sama teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang ketika aku punya The Emperor ya, The Emperor muncul hadir. Jadi memang dari kartu ketiga ini teman-teman aku semakin yakin. Oke, yakin bahwasannya tentang kehidupan kamu nanti yang insya Allah akan lebih baik. Memang benar-benar lebih baik. Kuncinya tergantung dari diri sendiri teman-teman ketika dihadapkan dengan berbagai ujian dan tantangan gitu. Ketika kamu yakin kepada diri kamu, ketika kamu memiliki sebuah mindset yang positif, kamu yakini oh ternyata mungkin ketika masalah ini sudah terselesaikan, pasti kamu akan hidup bahagia. Ya potensi besarnya sih seperti itu, teman-teman. Potensi besarnya. Karena apa?
Setiap orang itu memiliki sebuah peluang dan kesempatan yang sama untuk sukses. Yang membedakan apa? Ya ini, ketika ujian itu datang. Ketika ujian itu datang, apakah kamu mampu tidak untuk melewati segala sesuatunya dengan baik? Ya, atau mungkin kamu malah berputus asa. Karena ketika berputus asa, teman-teman, maka ya hal yang seharusnya kamu dapatkan, kebahagiaan yang sudah menunggu kamu, yang menunggu kamu di depan teman-teman, itu gagal kamu terima. Nah itu, oke. Nah, pada kartu yang keempat aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini ya, yang aku lihat memang banyak impian ya, banyak keinginan, banyak harapan yang sepertinya teman-teman ya, akan banyak terwujud ya, akan banyak terwujud maksudnya ya, akan banyak terwujud itu tadi ketika kamu ingin dan berharap kondisi ekonomi kamu, keuangan kamu dalam pekan ini ya bisa lebih bagus, ya insya Allah akan kamu dapatkan ada rezeki yang bagus teman-teman ya. Dan kemudian apa, dijauhkan dari orang-orang toksik ya, kemudian ingin membagikan orang-orang yang kamu sayangi, pasangan, kemudian anak-anak mungkin juga ya, dan mungkin juga orang tua teman-teman. Ya jadi memang ketika tujuannya baik, ketika memang tujuannya sudah tepat, maka Tuhan akan memberikan sebuah jalan gitu teman-teman. Ya semoga deh dalam pekan ini untuk kehidupan teman-teman Sagittarius ada perubahan ataupun dampak-dampak positif lah dari kerja keras. Yang paling terpenting adalah kamu harus tetap komitmen teman-teman, kamu harus tetap yakin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya teman-teman Sagittarius. Aku punya The Hanged Man muncul hadir. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman, kartunya menggambarkan tentang apa ya, kalau dikatakan pengorbanan dan perjuangan ya seperti itu ya. Perjuangan, pengorbanan kamu, kemudian ketika sudah dilakukan hal-hal yang sudah cukup maksimal ya. Di sini ada sebuah sikap berserah diri terhadap Tuhan masing-masing. Nah ini bagus ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kamu yakin dengan rencana-rencana Tuhan, ya rencana Allah Tuhan semesta alam yang baik terhadap hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini, tentu ya itu nantinya lah yang akan mendatangkan adanya kondisi kehidupan yang lebih positif. Kenapa teman-teman aku katakan demikian? Karena ketika semesta sudah bekerja dengan cara sendiri teman-teman, pasti Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kamu ya, seperti itu. Tetapi ketika kamu selalu berkehendak terhadap sebuah tujuan, ya keseringan gagal dan berakhir dengan sebuah kekecewaan. Jadi memang segala sesuatunya itu harus yakin terhadap Tuhan masing-masing teman-teman. Tingkat spiritualitas itu harus benar-benar kamu tingkatkan gitu ya, harus kamu miliki hubungan ataupun kedekatan kamu dengan Tuhan masing-masing ya. Dan kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Five of Swords ya, ataupun 5 pedang teman-teman. Nah 5 pedang muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Jadi melihat energi kartu ketiga ini teman-teman, dapat aku akui sih ya, di dalam circle kehidupan kamu, kalau dikatakan banyak orang yang toksik, banyak orang yang bermanipulatif dan bermuka dua ya, yang ingin menghancurkan dan bahkan ingin memanfaatkan, itu sangat banyak teman-teman. Ketika kamu tidak waspada dan berhati-hati dan mudah percaya terhadap mereka, maka ya yang ada nanti kondisi ekonomi kamu bakal berantakan, semakin hancur ya. Jadi memang pada intinya kamu harus yakin dan percaya terhadap diri kamu. Kemampuan yang kamu miliki itu sangat penting teman-teman. Ya karena apa? Sebenarnya ketika kamu percaya terhadap diri kamu teman-teman, ya itu termasuk salah satu apa ya? Percaya dalam arti ya bukan berkehendak gitu, percaya terhadap sebuah kemampuan ya, ataupun usaha yang kamu lakukan gitu sih. Tetap sih sebenarnya ya kamu harus lebih percaya ataupun menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan, biar semesta bekerja dengan caranya sendiri teman-teman. Ketika semesta bekerja dengan caranya sendiri ya, tanpa kamu berkehendak teman-teman, ya maka hal-hal yang baik aku yakin akan kamu dapatkan. Ya meskipun aku tahu, aku memahami masih banyak dan beberapa teman-teman Sagittarius yang mengalami adanya, ya hingga saat ini mengalami adanya sebuah kondisi keuangan yang gak begitu stabil. Tapi ketika kepercayaan diri itu kamu miliki teman-teman, ya niscaya kehidupan kamu ataupun keuangan kamu ya dalam pekan ini bakal ada perubahan. Nah seperti itu ya. Semoga lebih baik deh untuk masalah keuangan kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sudah berumah tangga.
Aku punya The Empress ya. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang sangat positif ya teman-teman. Ada sebuah kebijaksanaan ya, ada sebuah kemakmuran, kedewasaan teman-teman ya. Jadi melihat dari energi ini sih sebenarnya melihat kondisi kehidupan rumah tangga kamu ya, selalu mensyukuri aja deh teman-teman ya terhadap segala hal yang sudah didapatkan, diterima gitu sih. Ya, kenapa aku katakan kamu harus selalu bersyukur teman-teman? Karena ini dua pedang ini kartu yang menggambarkan teman-teman bahwasanya ketika kamu tidak selalu bersyukur, ya, termasuk apa? Ya mungkin segala rezeki yang sudah kamu dapatkan, kamu rasakan, dan termasuk sebuah hubungan rumah tangga yang sudah sangat positif. Ya, ketika hubungan rumah tangga kamu sudah baik, teman-teman, ya, dan berjuang dari nol hingga sukses hingga saat ini, tentu itulah yang harus menjadi sebuah apa ya teman-teman ya, acuan untuk kamu agar tetap berkomitmen. Jangan pernah menyia-nyiakan orang yang selama ini sudah berjuang ya, sama-sama berjuang gitu teman-teman untuk bisa bahagia. Ya, di sini kamu harus memproteksi. Sepertinya ada seseorang yang mencoba untuk mendekati ya, mendekati kamu ataupun pasangan kamu yang jelas memang jangan pernah berpikir untuk ya teman-teman bermain api. Ya, karena ketika sudah ada keinginan ataupun feeling firasat untuk bermain api, maka tentu itu nanti yang akan membuat kehancuran ya, teman-teman. Awal kehancuran di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi memang ke depan harus sebuah komitmen itu harus dijaga ya, harus dijalankan dengan lebih baik lagi deh. Gitu ya. Dan semoga ya kehidupan rumah tangga teman-teman Sagittarius ini terjaga ya dan terhindar dari ya yang namanya pihak ketiga, dari orang yang iri, dengki ya, teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang. Aku punya seven of wands. Sangat terlihat ya, sebenarnya saat ini hubungan berpacaran kamu tuh lagi nggak stabil teman-teman. Ya, lagi banyak masalahnya gitu. Ya, dan kemudian aku punya the magician. Masih ada harapan untuk memperbaiki segala sesuatu. Yang penting ada niat. Ya, ketika ada niat, ada keinginan teman-teman, ya, aku rasa sih nggak ada yang nggak mungkin ya. Semuanya bisa menjadi mungkin kok teman-teman. Apalagi ketika tujuannya baik ya. Jadi seperti itu. Ya masih ada harapan untuk memperbaiki. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Oke, aku punya Knight of Wands ataupun kesatria tongkat teman-teman. Kesatria tongkat muncul hadir ya untuk energi pembuka. Jadi melihat dari kartu pertama ini teman-teman, ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang apa ya? Kalau dikatakan selama ini kamu selalu gagal, ya mungkin seperti itu dan bahkan hingga saat ini ketika dekat dengan seseorang, ya awalnya bagus, tetapi selalu ada hambatan teman-teman. Ya selalu ada hambatan yang aku lihat. Nah kemudian aku punya Knight of Cups nih. Ada kabar baik yang aku lihat di sini teman-teman. Ya, kalau dikatakan kemarin gagal ya mungkin bukan jodohnya, belum jodohnya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu pesimis gitu sih. Ya, kamu tetap optimis. Yang aku lihat memang di sini bakal ada pertemuan nanti. Ya, atau ada energi baru teman-teman ya, energi baru yang akan segera datang gitu ya. Akan segera Tuhan pertemukan mungkin dengan kamu nantinya. Nah, ini ternyata ada justice, ada kemenangan, ada keadilan dan keseimbangan teman-teman. Mungkin ini jawaban atas doa-doa kamu, keinginan kamu ya. Jadi melihat dari beberapa track record di dalam kehidupan kamu ya, teman-teman jangan menyalahkan Tuhan, keadaan dan diri kamu. Mungkin memang belum waktunya kamu bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu dan mungkin kali ini ya bisa jadi teman-teman sudah waktunya kamu bertemu gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya strength, kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan, penaklukan dan pencapaian. Kemudian ada demun, ada ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, teman-teman. Ya, ketika mungkin sudah merasa cocok, ketika mungkin merasa tertarik, ya mungkin takut kalau apa namanya, teman-teman ya, didapetin orang dulu gitu. Mungkin seperti itu ya, karena mungkin saat ini lagi proses kedekatan ya. Jadi ketika mungkin sudah mempunyai perasaan dan keinginan teman-teman untuk memiliki yang nggak ada salahnya untuk terlebih dahulu memulai sih sebenarnya nggak ada yang salah teman-teman ya jika memang tujuannya baik gitu ya. Jadi jangan sampai
nanti ujung-ujungnya kecewa karena ya kedahuluan gitu ya. Karena memang ya ini mencari gitu ya. Aku lihat memang ingin mencari seseorang yang memang serius gitu ya. Serius yang mau berjuang, berkorban. Jadi biar apa teman-teman ya agar apa yang mungkin diharapkan itu dirasakan terjadi gitu sih. Ya, artinya oh ternyata memang orang yang serius gitu. Jadi nggak ada artinya pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang gitu teman-teman. Ya, mungkin seperti itu sih. Tetapi pada intinya memang harus segera ataupun berani mengungkapkan sebuah perasaan ya teman-teman. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan nih dari teman-teman Sagittarius. Nah, aku punya tanggal 16 ya. Kemudian ada tanggal 14, 18, 5, 29, tanggal 24, tanggal 12, tanggal 9, tanggal 10, 31, tanggal 4, dan tanggal 28. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.